Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini adalah video terkait metode numerik dengan pokok bahasan interpolasi kuadrat. Jadi kelanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas interpolasi kuadrat. Di mana interpolasi ini terjadi atau ada karena istilahnya bagaimana dari metode sebelumnya itu dibuat menjadi metode yang lebih baik lagi ya. Artinya pada saat suatu fungsinya itu adalah polinomial dengan orde yang lebih tinggi itu, maka kita masuk ke metode interpolasi kuadrat ya. Dimana kesalahan yang terjadi dalam interpolasi linear itu karena kurva dari fungsi didekati oleh garis lurus. Tadi kan kita ada garis putus-putus, itu kita dekati dengan garis lurus. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, maka perkiraan dilakukan dengan menggunakan garis lengkung. Jadi pada interpolasi kuadrat itu didekati dengan garis lengkung yang menghubungkan titik-titik data. Jadi apabila terdapat 3 titik data, maka perkiraan dapat dilakukan dengan polinomial orde 2. Untuk maksud tersebut, maka persamaan jadi di sini persamaan polinomial orde 2 ditulis pada interpolasi kuadrat f2x itu sama dengan b0 ditambah b1x kurang x0 ditambah b2x kurang x0 x kurang x1. Kita asumsikan ini adalah persamaan 3. Tadi kan sudah ada persamaan 1 dan 2. Meskipun persamaan 3 ini berbeda dengan persamaan pertama sebelumnya, tapi itu sebenarnya sama. Jadi sama ya. Kenapa? Karena pada saat kita substitusi masuk ke persamaan kita kali masuk, itu mempunyai arti yang sama ya. Jadi hanya bentuk lainnya istilahnya. Nah, sekarang hal ini dapat ditunjukkan untuk membuktikan pembenaran. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengalihkan suku-suku pada persamaan ini, atau saya tuliskan ya bahwa b0 ditambah b1x dikurang b1x0 ditambah b2x kurang b2x0 itu kemudian ini ya double ya. Jadi ini dikali ke sini baru kali ke sini ya. Nah, jadinya bisa diperoleh b2x kuadrat, ini karena 2 kali ditambah b2x0 x1 dikurang b2x x0 dikurang b2x x1 itu. Atau dapat saya tuliskan bahwa f2x itu tidak lain adalah a0 ditambah a1x ditambah a2x2, dimana ini tidak lain adalah kan persamaan 1 ya. Dengan kita tahu bahwa a0 itu adalah b0 dikurang b1x0 ditambah b2x0 x1 dari persamaan pertama ini, dan a1 tidak lain adalah b1 kurang b2x0 dikurang b2x1, dan a2 nya adalah tidak lain adalah b2. Jadi di sini terlihat bahwa persamaan 3 itu sama dengan persamaan 1 ya. Nah, selanjutnya untuk keperluan interpolasi, persamaan polinomial dapat dibentuk pada persamaan ketiga tadi ini ya. Jadi pada persamaan 3 ini yang akan kita pakai. Berdasarkan titik data yang ada, kemudian kita hitung
Jadi selanjutnya itu akan kita hitung B0, B1 dan B2. Jadi berdasarkan kan tadi kan didekati oleh titik-titik ya, berdasarkan titik data yang ada, kemudian kita lakukan, kemudian dihitung koefisien B0, B1 dan B2. Nah, jadi kita akan menghitung B0, B1 dan B2. Jadi pertama, jadi saya tulis pertama adalah koefisien B0 dapat dihitung dari persamaan 3 dengan memasukkan atau mengganti nilai X sama dengan X0. Nah, jadi kita ganti X dengan X0. Artinya apa? Nah, kita tahu bahwa persamaan 3 tadi ini kan bentuk umumnya F2X sama dengan B0 ditambah B1 X kurang X0 ditambah B2 X kurang X0 X kurang X1. Ini. Jadi langkah pertama itu adalah ini ya, ingat. Jadi langkah pertama adalah ini. Itu untuk menghitung B0. Nah, sekarang kita masukkan, di situ sudah ada perintah bahwa masukkan nilai X atau diganti X dengan X0. Sehingga kita peroleh F2X itu, atau X diganti dengan X0. Itu sama dengan B0 ditambah B1 X0 kurang X0 ditambah B2 X0 kurang X0 X0 kurang X1, dimana kita tahu bahwa ini akan menghasilkan 0, ini juga kali 0, berarti sesuatu kali 0 hasilnya 0, sehingga dapat saya simpulkan bahwa F2X0 itu sama dengan B0 atau B0 sama dengan F2X0. Karena kita akan mencari di sini, berarti kita sudah peroleh B0-nya ya. Karena kita di sini akan mencari B0, B1 dan B2. Itu. Berarti saya kotak saja, saya sudah peroleh nilai dari B0. Nah, sekarang ini adalah langkah pertama. Sedangkan langkah kedua adalah koefisien substitusi. Langkah kedua adalah substitusi. Kita asumsikan ini adalah persamaan 4. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Lalu masukkan lagi, diganti lagi ya. Masukkan nilai sekarang X diganti menjadi X1. Nah, tadi ini, jadi sekarang ini. Nah, diganti dengan sehingga diperoleh, jadi kita masukkan lagi nilai ini ke persamaan ini yang bentuk umum ya, sehingga diperoleh, jadi diperoleh Fx1 itu sama dengan B0. Nah, ini kan kita tahu B0, di mana B0 itu tidak lain adalah persamaan keempat yang ini. Jadi F2X0 atau Fx0 saja ya, saya tulis sama Fx0 itu ini bukan F2 ya. Jadi di sini ada ini F yang kedua, ini tetap F saja kita pakai. Jadi di sini adalah F dan ini Fx0 ditambah dengan, jadi B1 tetap B1 X di sini diganti dengan X1 kurang X0 ditambah B2 X1 kurang X0 X1 kurang X1. Nah, ini akan menghasilkan 0. Berarti secara keseluruhan ini sudah menjadi 0. Berarti tersisa
fx1 itu adalah fx0 ditambah b1 x1 kurang x0. Nah, saya kan mau dalam bentuk b1 sama dengan. Nah, jadi kalau ini kita pindah ruas, fx1 pindah ruas dikurang fx0 itu sama dengan b1 x1 kurang x0. Nah, saya kan mau b1 sama dengan, berarti karena ini kali maka jadinya fx1 dikurang fx0 itu per x1 kurang x0. Nah, saya tandai lagi di sini sudah dapat B1. Berarti tersisa kita mau menghitung adalah B2. Nah, sekarang langkah ketiga, tadi kan AB, sekarang C, yaitu apabila, sekarang apabila persamaan, jadi anggap ini persamaan 5 ya. Apabila persamaan 4 dan 5 disubstitusi ke dalam, jadi ke dalam persamaan 3 awal, dan jangan lupa, dan untuk ganti untuk X itu sama dengan X2, maka diperoleh. Nah, sekarang kita tulis lagi, jadi di sini F. Nah, di sini kita peroleh f x2 itu sama dengan, tadi bentuk umumnya kan B0 tambah ya, sedangkan B0 kita tahu bahwa dia adalah fx0, kemudian ditambah. Nah, bentuk kedua adalah B1 kali, B1 kan ini. Nah, jadi B1 nya adalah, atau saya tulis ulang ya supaya ingat kembali pada saat kita substitusi itu lebih mudah kan. Jadi saya tulis ulang saja bahwa bentuk umumnya adalah fx itu sama dengan B0 ditambah B1 X kurang X0 ditambah B2 X kurang X0 X kurang X1 ya, kita substitusi. Sekarang mudah. Jadi B0 kita tahu hasilnya adalah fx0. Nah, B1 nya ini nilainya, jadi fx1 dikurang ini ya, fx1 kurang fx0 itu per x1 kurang x0. Nah, ingat X ganti dengan X2, jadi X2 kurang X0, kemudian ditambah B2, ingat B2 dikali X diganti adalah X2 kurang X0, dikali dengan X2 kurang X1. Nah, sekarang kita mau dia dalam bentuk B2 sama dengan kan, jadi saya pindahkan ke ruas sini saja. B2 X2 kurang X0 X2 kurang X1 itu sama dengan fx2 ini ya, jadi ini fx2, jadi ini fx2, ini pindah ruas ke kanan, dikurang pasti ini fx0 itu dikurang, pindah ruas semua ya. Jadi karena ini saya ambil positif, ini pindah, berarti ini semua yang berubah jadi minus, dikurang fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0, ini tetap saya tulis, dikali dengan x2 kurang x1 kurang x0. Jadi ini kali ya, kali dari sini. Nah, sekarang dari sini saya bisa sederhanakan lagi, karena ini kan x2 kurang x0, jadi x2 kurang x0 ini, maka saya bisa ubah kembali menjadi, sekarang persamaan ini kita sederhanakan, dimana kita tahu bahwa untuk jadi catatan X2 kurang X1 itu tidak lain adalah fungsi dari X1 kan, pada grafik seperti itu ya.
Kemudian X1 kurang X0 tidak lain adalah fungsi dari X0. Nah, jadi persamaan ini itu berubah menjadi, saya tulis kembali, B2 X2 kurang X0, X2 kurang X1 itu sama dengan Fx2 kurang Fx0 dikurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Saya sisa ganti kali ini dengan ini dengan ini, berarti Fx1 dikurang di sini ya. Nah, di sini ada kurang, jadi jadi gini, kita sederhanakan, jangan pakai ini ya, karena agak bingung jadinya nanti pada penentuan ini. Jadi gini saja, kita kali masuk saja ini kan. Jadi saya pindahkan dulu sama dengannya, yang khusus dulu sama dengan Fx2 kurang Fx0, itu kita sejajarkan, berarti Fx2 kurang Fx0 itu dikurang, jadi ini kita kali masuk ya, karena ini kurung siku, jadi ini dikali ini, jadinya Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 dikali dengan X2 kurang X1, kan seperti itu ya. Kemudian kita kurang lagi, saya lanjut di sini saja ya, dikurang lagi, berarti ini dikali dengan ini, jadi Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0, X1 kurang X0. Nah, sehingga ini ya, jadi tersisa Fx2 kurang Fx0 itu dikurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0, X2 kurang X1 dikurang Fx1 dikurang menjadi kurang, berarti ditambah Fx0 ya. Nah, jadi fungsi terakhir kita peroleh ini. Nah, jadi ini kan ini masih di sini ya, berarti masih ada ini, atau saya bisa tuliskan jadi B2 X2 kurang X0 dikali X2 kurang X1 itu sama dengan ini ya, jadi sama dengan ini, Fx2 dikurang Fx0 dikurang Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0, X2 kurang X1 dikurang dengan Fx1 ditambah Fx0. Nah, sekarang kita mau dalam bentuk B2 kan, B2 sama dengan, berarti saya bisa tuliskan bahwa B2 itu sama dengan, karena ini kali maka berubah jadi bagi, jadinya Fx2 dikurang Fx0 dikurang Fx1 kurang Fx0 per X kurang X0, X2 maaf ya, X2 kurang X1 itu dikurang Fx1 tambah Fx0, akhirnya mod juga ya, ini per, nah X2 kurang X0, X2 kurang X1, jadi ini pindah ruas ya, jadi untuk ini dan ini pindah ruas menjadi bagi ya. Nah, sampai di sini Anda harus lebih paham dulu langkah demi langkah ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa sederhanakan persamaan ini menjadi bentuk yang sederhana. Artinya ini kan sama per 1 ya. Nah, jadi sehingga B2 menjadi Fx2 dikurang Fx1 per X2 kurang X1 dikurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 itu per X2 kurang X0. Jadi ini kita asumsikan adalah persamaan 6.
Nah, jadi sudah diperoleh ya. Jadi tadi kan kita mau mencari B0, B1, dan B2. Ini adalah nilai dari B2. Jadi dengan memperhatikan persamaan 3, 4, 5, dan 6, terlihat bahwa dua suku pertama dari persamaan 3 adalah ekivalen dengan interpolasi linier dari titik X0 ke X1 ya. Seperti yang diberikan pada persamaan kedua sebelumnya. Sedangkan suku terakhir dari B2 yaitu X kurang X0 dan X kurang X1 merupakan tambahan kurva pada orde kedua. Jadi koefisien B1 dan B2 dari interpolasi polinom orde kedua yaitu pada persamaan 5 dan 6 itu mirip dengan beda hingga untuk turunan pertama dan kedua. Jadi seperti itu. Jadi saya masuk ke contoh soal ya. Jadi kita masuk dari sini kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya itu adalah masih soal ini ya. Jadi gunakan polinom orde 2 dengan data. Jadi tadi kita mengambil 2 titik, sekarang kita mengambil 3 titik. Jadi X0 saya misalkan lan 1, X1 sama dengan lan 4, dan X2 adalah 6 lan ya. Jadi fx0 nya tadi kan adalah 0. Ini sudah ada nilainya ya, kita hitung. Jadi 1,3862944 ini adalah nilai eksaknya. Itu untuk lan 6 adalah 1,7917595. Pertanyaannya adalah tentukan atau carilah lan 2. Soal yang sama pada sebelumnya, tapi pada linear itu kita mengambil 2 titik yaitu X0 dan X1, sedangkan pada kuadrat, interpolasi kuadrat, kita mengambil 3 titik yaitu X0, X1, X2 ya. Jadi kita tahu di sini dengan menggunakan persamaan keempat diperoleh. Jadi di sini interpolasi polinom dihitung dengan menggunakan persamaan yang 3 tadi, dan koefisien B0, B1 dan B2 itu dihitung dengan persamaan yang kita ambil dapat tadi, yaitu persamaan 4, 5 dan 6. Jadi dengan menggunakan persamaan 4 tadi, persamaan 4 yaitu tadi kan kita tahu bahwa persamaan B4 itu B0 sama dengan Fx0. Artinya apa? B0 itu adalah nilai dari Fx0 yaitu 0. Sekarang kita cari adalah selanjutnya koefisien koefisien B1 dengan persamaan 5 yang diperoleh. Persamaan 5 tadi itu tidak lain adalah B1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0. Artinya Fx1 adalah 1,3862944 dikurangi Fx0 adalah 0 per 4 dikurang 1 ya. Di sini diperoleh B1 sama dengan 0,46209813 ya. Artinya di sini kita sudah dapat B1, kita sudah dapat B0. Sekarang selanjutnya adalah kita menghitung B3. Jadi di sini ini langkah pertama, ini kedua, ketiga adalah menghitung B2 ya. Jadi mencari koefisien B2 dengan persamaan 6 tadi. Apa persamaan 6 tadi yang kita peroleh? Yaitu B2 sama dengan Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1 dikurang Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0 per X2 kurang X0. Jadi di sini sama dengannya ya, di tengah-tengah. Jadi di sini adalah Jadi di sini adalah B2.
sehingga kita masukkan nilainya, itu diperoleh 1,7917595, yaitu fx2 dikurang 1,3862944 per 6 kurang 4 dikurang. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0. Jadi dia tidak lain adalah nilai B1. Jadi ini kan nilai B1. Jadi saya langsung saja tulis dikurang 0,46209813. Ini kan B1 kan? Ini B1. Nah, per 6 dikurang 1. Anda hitung, maka diperoleh B2 adalah minus 0,051873116. Nah, nilai selanjutnya dari diperoleh nilai B1, B2, dan B3 ini, itu kita substitusi masuk ke persamaan awal, persamaan 3. Jadi nilai B1, B0, B1, B2 disubstitusi ke persamaan ketiga. Nah, jadi persamaan 3 tadi tidak lain adalah F2X sama dengan B0 tambah B1 X kurang X0 ditambah B2X kurang X0 X kurang X1. Jadi kita substitusi. Jadi B0 tadi nilainya 0, B1 tadi kita peroleh adalah ini ya 0,462 0,462098113 dikali X, X0 nya adalah 1, ditambah B2 nya adalah minus ya. Jadi di sini minus 0,0518731116 dikali dengan X kurang 1, X kurang 4 ya. Nah, artinya apa? Jadi untuk X sama dengan 2, dalam hal ini len 2, maka persamaan ini itu kita peroleh, jadi masukkan nilainya. Jadi F22 itu sama dengan ini tadi dijumlahkan dan masukkan di sini X-nya 2 ya. Jadi tadi adalah ini kan 0 ditambah sesuatu, jadi langsung saja 0,462098113. Ini 2 kurang 1 dikurang 0,051873116 dalam kurun 2 kurang 1, dan ini 2 kurang 4. Anda hitung satu demi satu. Di sini hasilnya 1, berarti 1 kali ini dikurang. Ini juga 1, ini minus 2, jadi jadinya 1 kali minus 2 jadinya di sini plus. Jadi 2 kali 0,05 sehingga diperoleh nilainya positif ya, menjadi 0,56584436. Jadi F22 itu ini hasilnya. Nah, sekarang kita coba mencari besar kesalahan. Jadi besar kesalahan untuk pada metode interpolasi kuadrat, yaitu nilai sebenarnya adalah 0,693147118 dikurang 0,56584436 per 0,693147118 itu dikali 100%, ternyata diperoleh adalah 18,4%. Jadi seperti itu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa dengan pendekatan interpolasi kuadrat itu akan lebih baik nilai fungsi dalam hal ini f2x-nya itu dikarenakan besar kesalahannya itu lebih kecil dibanding dengan interpolasi linear. Jadi saya bisa mungkin gambarkan
secara geometri maknanya itu adalah seperti ini adalah fungsi X, ini adalah Y, ini kalau kita tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pertama itu adalah nilainya ini 1, kemudian len dari 4 itu tadi adalah 1,3, anggap ini adalah 1, ya kita di sini saja ya 1,3, kemudian 6 itu adalah 4, 5, 6, 7, jadi anggap di sini saja, dan 6 itu adalah 1,7, sehingga kalau saya gambarkan, jadi tetap begini ya, garis lengkung ya, harus kena titiknya. Nah, ini maka dengan maka len 2 itu karena didekati, ya ini kan nilai sebenarnya ya, kan kita mau cari len 2 ya, berarti ini adalah nilai sebenarnya. Jadi ini adalah nilai sebenarnya. Maka dengan pendekatan suatu fx adalah len x, saya kasih dengan kuadrat ya, bukan dengan garis lurus. Kalau garis lurus tadi kan otomatis kita dekatkan seperti ini kan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan nilai f2x-nya itu adalah 0,5, itu berarti 0,5 ya, sekitar sini ya. Nah, berarti sekitar sini. Jadi kita seperti ini. Jadi ini. Nah, jadi nilai sebenarnya itu adalah ini. Jadi dia semakin dekat. Jadi ini adalah nilai perkiraan dengan orde 2 atau interpolasi kuadratik. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi demikian penjelasan saya untuk interpolasi kuadratik. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.